Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan kembali pada acara kami Jejak Pendapat Calon Kepala Desa se-Kecamatan Jayanti periode 2021-2027. Bersama saya Sepia Khalifatun Nisa di Info Jayanti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancara calon kepala desa yang ke-9. Sudah bersama kami Pak Agus, calon kepala desa Dangder nomor urut 3, betul Pak? Betul. Sebelum kita membahas lebih lanjut, dipersilahkan kembali untuk Bapak menjelaskan atau memaparkan sedikit biografi atau perkenalan kepada pemirsa. Silakan. Siap. Biografi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Agus Sutaryo SE dari Desa Dangder, calon kepala desa nomor urut 3. Saya lahir di Tangerang 14 Maret 1980. Riwayat pendidikan S1 manajemen, dan saya sekarang menjabat juga sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Jayanti. Mohon doanya untuk periode yang ketiga. Nggak apa-apa? Bisa? Nggak apa-apa. Mohon doanya untuk periode yang ketiga ini. Semoga periode yang ketiga ini saya bisa dan mendapatkan kesempatan lagi untuk meneruskan pembangunan. Dalam hal ini saya ingin fokus ke pembangunan sumber daya manusia. Demikian sedikit profil saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebelum kita membahas jauh lagi Pak, Siap. ini kita ulas kembali ya Pak. Semuanya pasti penasaran nih. Dalam jangka waktu berapa lama ini Bapak sudah menjabat ya Pak ya? Ya, siap. Apa sih maksud dan tujuan Bapak mencalonkan kembali menjadi calon kepala desa di periode selanjutnya? Saya kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa Dangder karena saya merasa punya PR satu lagi. Kalau kemarin saya fokus di pembangunan infrastruktur, dan untuk periode yang ketiga ini saya ingin di pembangunan non-infrastruktur, yaitu mencoba untuk di pembangunan sumber daya manusianya. Seperti itu. Iya Pak. Setelah itu boleh dipaparkan terlebih dahulu apa sih visi dan misi Bapak? Oke, visi saya mempersiapkan atau mencetak generasi muda untuk untuk mencita-citakan atau untuk menjadi penerus pemimpin di Desa Dangder. Dan misinya mempersiapkan generasi muda secara global, secara sedesa Dangder, khususnya remaja putra putri, untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di era online, di era digital, di era internet. Semuanya pasti penasaran nih Pak, apa sih perubahan yang sudah Bapak rencanakan ke depannya apabila terpilih menjadi calon kepala desa kembali? Perubahan yang diharapkan itu dari kalau secara pembangunan infrastruktur, saya yakin semua orang dan semua ini di zaman sekarang itu saya yakin mampu dan bisa lah. Cuma tantangan saya sekarang itu mempersiapkan diri, mempersiapkan remaja-remaja untuk membekali mereka lah untuk siap menjadi pemimpin di masa depan, di era media sosial, di era internet, seperti itu. Membahas ke pembahasan selanjutnya Pak, apa upaya Bapak untuk meningkatkan potensi yang sudah ada di desa ini? Upaya saya untuk meningkatkan
Potensi dan dikaitkan dengan visi misi saya, yaitu saya mencoba untuk bergabung atau melibatkan remaja putra, remaja putri untuk menyalurkan atau untuk menyampaikan visi misi saya itu kepada remaja penerus masa depan, pemimpin penerus masa depan di desa. Saya yakin dan saya yakin 100% remaja juga akan merespon baiklah, karena potensi desa itu bukan hanya pendapatan rupiah, tapi potensi desa itu juga kaitan tentang sumber daya manusia itu yang bisa dijadikan produk oleh masyarakat desa. Untuk selanjutnya Pak, boleh dipaparkan terlebih dahulu. Semua juga mungkin penasaran nih Pak nih, apa sih kedepannya program jangka pendek atau jangka panjang ketika Bapak sudah terpilih menjadi kepala desa? Jangka pendek dan jangka panjang, mungkin jangka pendek saya akan memperkenalkan berkaitan program saya yang tadi itu, yang berkaitan dengan regenerasi, yang berkaitan dengan mempersiapkan diri menjadi pemimpin berikutnya, bukan hanya pemimpin di desa, tapi secara luasnya juga inilah. Dan secara jangka panjangnya ya harapan ada pembinaan atau komunikasi yang intens, yang berkelanjutan lah dari saya yang mempunyai visi misi tersebut dengan remaja masyarakat Desa Dangder. Seperti itu. Bapak sudah menjabat selama 2 periode, betul? Siap. Tentunya Bapak sudah bersosialisasi dengan masyarakat ya Pak ya? Kita semua pasti tahu setiap desa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda Pak. Misalnya budaya ya Pak ya? Apa upaya Bapak untuk mempertahankan budaya yang sudah ada di Desa Dangder? Untuk mempertahankan budaya di Desa Dangder tidak ada yang yang ekstrim, cuma kita mengikuti alur setiap harinya aja di desa karena saya juga tidak berani merubah budaya yang sudah ada gitu kan, karena khawatir bertentangan, dan saya tidak ada yang usaha spesial yang khusus untuk seperti ke situ, ke arah situ. Di luar dari pembahasan tadi Pak, misalkan ada instruksi dari badan yang lebih tinggi, misalnya dari camat, bupati, gubernur atau presiden yang bertolak belakang atau merugikan warga setempat. Apa yang Bapak lakukan? Misalnya mengikuti instruksi tersebut atau membuat kebijakan lain? Desa itu perpanjangan dari pemerintahan pusat ya, tapi tentunya kalau mungkin program pemerintah pusat itu bertentangan dan merugikan desa, mungkin kita juga konsultasi lah ke pihak kecamatan atau ke pihak pemerintah daerah, karena kita juga hanya menjalankan, dan mungkin kita juga akan sharing lah ke kecamatan, konsultasi kaitan tentang dampak dari program tersebut, karena kita juga sebagai desa walaupun punya otonomi desa, tetap kita juga kan di bawah binaan kecamatan lah, mungkin seperti itu. Pada periode ini kan Bapak yang memimpin ya Pak. Bapak sudah tentu tahu program-program apa saja yang belum terlaksana di desa ini. Nah, apa upaya Bapak untuk lebih memaksimalkan program-program yang periode ini belum terlaksanakan Pak? Jelas seperti di awal saya paparkan kaitan visi misi itu, saya membuat visi misi seperti itu juga karena memang dalam hal
pembinaan itu kita yang kurang lah. Dari periode pertama saya, alhamdulillah periode pertama saya pembangunan, saya sendiri merasa puas dan alhamdulillah dibantu oleh pihak kecamatan, DPRD, pihak Pemda, Bupati, dan alhamdulillah di periode pertama udah maksimal pembangunan, disempurnakan lagi di periode kedua. Periode kedua itu lebih banyak pembelajaran kaitan tentang pembangunan infrastruktur dan pembinaan penyuluhan atau dan lain sebagainya. Nah, di periode ketiga ini saya lebih ke pembinaan sumber daya manusianya, karena kalau bicara infrastruktur kayaknya sambil tidur juga pembangunan pasti itu berjalan. Tapi dalam hal pembinaan itu di era sekarang itu kayaknya tantangan yang luar biasa, karena dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa untuk tercapainya pembinaan tersebut, untuk hasilnya juga, dan untuk bagi saya untuk periode ketiga ini tantangan yang luar biasa itu di pembinaan. Seperti itu. Terakhir nih Pak, apa yang menjadi harapan yang menjadi harapan Bapak nih untuk Desa Dangder ini ketika Bapak sudah menjadi kepala desa nanti? Harapan saya para remaja, putra putri lebih dekat lagi dengan pemerintahan desa, lebih respon lagi dengan pemerintahan desa. Jangan apatis lah, jangan terlalu ke pemerintahan desa. Bagaimanapun juga pemerintahan desa membutuhkan remaja, putra putri, generasi penerus untuk meneruskan perjalanan pemerintahan desa. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Saya juga terima kasih banyak sudah hadir dan sudah memberikan kesempatan kepada saya. Satu yang selalu kami ingatkan, jangan jadikan pemilihan calon kepala desa ini menjadi ajang yang memecah belah antara satu pihak dengan pihak yang lain. Terima kasih Pak. Saya Sepio Khalifatun Nisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Agus Sutaryo SE, calon kepala desa Dangder nomor urut 3. Datang ke TPS, kita sukseskan Pilkades ini dengan simpel, dengan mudah, cukup dengan datang ke TPS, coblos nomor 3, selesai. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.